Artinya apa? Di mata kuliah saya, kalau mau aktif, maju ke depan kelas, mengerjakan soal dan seterusnya, kalau salah, kalau benar saya kasih angka 1. Full ya. Kalau salah, saya kasih nilai setengah, separuhnya. Nah, dalam Islam kan juga diajarkan gitu ya. Kalau ijtihad itu kalau sekalipun salah kan diberi pahala oleh Allah. Nah, di kita juga menerapkan gitu. Ini integrasi koneksinya ya. Kita hargai untuk mau maju ke depan, tetapi ternyata salah karena seperti itu tetap ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Saya bisa mengevaluasi perbedaan. Oh, dia itu salah. Mungkin ada mahasiswa yang belum paham terkait itu sehingga perlu saya jelaskan ulang. Atau mungkin saya belum menjelaskan secara detail terkait yang dikerjakan itu sehingga mahasiswa masih salah. Bisa jadi dia mengerjakan soal itu mewakili satu kelas ternyata belum paham semua, berarti harus ulang gitu ya. Nah, itu ada manfaatnya tepan salah. Dan saya itu minta kalau mau salah mengerjakan soal itu jangan ditipek, jangan diurek-urek sampai nggak kelihatan, itu jangan. Tapi tetap dimunculkan dan kasih note, ini salah di sini, gitu kan? Kan salah itu ada pembelajaran juga bagi kita. Nah, maka dalam kelas saya sekalipun salah saya kasih nilai separuh. Nah, ini ya kembali ke sini dia cemen tapi nilai 1, maka ini bisa saya ganti menjadi nilainya C, ya. Bisa saya ganti menjadi lulus. Ingat bahwa untuk menjadi S1 sarjana matematika, untuk lulus transkrip nilai kalian tidak boleh ada nilai di bawah C, ya. Semua harus lulus. Minimal nilainya C kalau mau lulus ya. Tidak boleh ada di bawah C. Nah, itu tadi bantuan keaktifan. Kembalikan. Kemudian itu non-tes ya. Jadi non-tes itu ada tangga, tegas, kehadirkan, sikap, plus keaktifan. Tapi untuk online kita masih tanda tanya ya, mana kita memilikinya. Nah, mungkin nggak nanti kalau kalian mengerjakan soal, kalau pakai Zoom kan bisa itu ya, urek-urek layarnya. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Nanti silakan siapa yang mengerjakan, nah, raise hand. Nah, nanti saya tunjuk siapa yang mungkin seperti itu, mungkin ya. Karena saya juga belum pernah melaksanakannya. Oke, kemudian tes, unsur tes. Ada asistensi ya. Sekarang sedang perekrutan, proses perekrutan asisten tutorial ya, tutorial sebaya. Tutor itu asisten. Biasanya minimal 2 orang dari kakak angkatan kalian. Yaitu mereka akan memberikan latihan-latihan soal ya. Tidak akan memberikan teori, tapi nah, lanjut, asistensi ya. Asistensi nanti mereka kalau sudah terbentuk tim asisten akan memberikan pengumuman kapan ada pertemuannya, ya masih online juga ya. Kemudian kalian akan dibimbing untuk banyak latihan soal terkait kalkulus ini. Kemudian unsur yang berikutnya untuk tes adalah UTS. Nah, UTS bobotnya berapa? Kemudian juga ada UAS. Ya, sekarang kita UTS, UTS berarti secara online juga. Nah, mulai semester kemarin sudah saya terapkan, kita UTS e-learning. Jadi soalnya nanti termasuk tugas juga menggunakan e-learning ya. Tugas itu tugas UTS dan UAS nanti saya upload di e-learning. Termasuk materi yang hari ini nanti kalau kita bisa sampai masuk dari nanti akan saya upload juga PPT-nya di e-learning Sunan Kalijaga. Nah, sekali lagi tugas UTS UAS saya upload di e-learning. Kemudian kalau UTS saya kasih jangka waktu tanggal sesuai jadwal ujian, biasanya 2 jam. Nah, jangka waktu itu kalian mengerjakan bisa di atas kertas, bisa di atas MS Word juga boleh dan sebagainya. Tapi yang penting nanti di PDF-kan ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai ballpoint, tapi sebaiknya pakai ballpoint. Kalau pensil itu sering nggak kelihatan ya.
Sebaiknya yang penting begini, yang penting tulisannya kelihatan ya. Di atas secari kertas folio boleh, ukuran kuarto juga boleh, kertas bergaris boleh, tidak bergaris juga boleh. Prinsip yang penting tulisannya kelihatan, bisa dibaca, bisa saya baca. Nah, itu online. Terus setelah selesai diupload di e-learning, dalam jangka waktu itu. Kalau melewati, misalnya ujiannya 10 sampai 12, maka dalam jangka waktu 10 sampai 12 itu kalian berkesempatan untuk mengerjakan soal, mendownload soalnya, mengerjakan soalnya, dan kemudian di PDF-kan dan dikirim. Ya. Kalau melewati jangka waktu itu, maka sudah nggak bisa. Kenapa saya pakai e-learning? Lebih mudah memanage ujian lewat e-learning ya, daripada lewat nanti kalian kirimnya lewat email gitu, itu nanti bisa tercecer, bisa terlihat. Tapi dengan e-learning itu sangat mudah. Siapa yang belum saya download dan sebagainya, sudah saya download dan sebagainya, itu langsung itu ujian. Nah, kalau tugas ya, tugas soalnya saya upload juga, atau soalnya saya sampaikan lisan, kemudian batasan waktunya saya berikan juga di e-learning. Uploadnya di e-learning ya. Juga silahkan pakai kertas apa saja, yang penting kelihatan, kemudian di PDF kan, sekali lagi di PDF kan ya, jangan MS Word, di PDF kan. Kalian nulis pakai MS Word pun akhirnya tolong di PDF kan, karena dengan PDF itu saya lebih mudah juga. Ya, MS Word juga sebenarnya bisa juga dengan komen-komen, tapi biar kita seragam pakai PDF saja ya. PDF, kemudian jangka waktunya kita sepakati mau saya plot, saya e-learning, saya setting sesuai jangka waktu yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang masuk ke jumlah tugas. Ya, tugas itu soal-soalnya memang terkait lalu dengan kalkulus, tapi kurang begitu bisa mencerminkan kemampuan kalkulus kalian kan? Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, pernah sekolah, kuliah dan sebagainya. Kalau tugas itu kan belum tentu kita sendiri yang mengerjakan, loh. Ya, ada banyak lah yang hanya batik aja ibaratnya ya, punya temennya terus dikopas gitu. Tapi kan cukup membantu itu. Ya, jangan lupa kalian sikap itu sudah punya nilai. Tambah tugas kalau mengumpulkan semua, ada peluang mendapatkan nilai 100. D, kehadiran. Kehadiran juga cukup membantu toh. Kalian hadir sekarang kalian hadir sekali itu berarti sudah dapat nilai itu ya. Sudah dapatnya 1/14%. 1/14 itu berarti berapa persen? 1/14 ya. Sudah mendapatkan nilai 1/14 berapa persen. Nah, kan lumayan, sudah nabung sikap, sudah nabung. Nah, kemudian sikap juga mendapatkan 5%. Nah, non-tes ini pokoknya kecil saja karena ini kurang begitu mencerminkan kemampuan akademik kalian. Nah, yang mencerminkan kemampuan akademik kalian adalah asistensi UTS-UAS. Ini akan memberikan kuis atau ujian sistem blok, kuis. Pokoknya ada tes lah, dan asisten juga saya minta untuk memberikan nilai kehadiran untuk mengikuti asistensi. Ya. Jadi asisten akan memberikan nilai berdasarkan presensi kehadiran, berdasarkan keaktifan, berdasarkan kuis sebelum UTS, dan juga UAS. Itu minimal. Nah, nanti asisten akan mengirim store nilai ke saya dalam range skala 100 ya. Nah, ini kapan nilainya. Nah, ini kalau kehadirannya cuma sekali, mungkin sekitar 7,14%. Tapi di sini kuliah saya lebih dari 14 kali. Enggak salah 15 atau 16 kali. Ini 7,9%. Ini sebentar lagi, 10 menit lagi, Zoom di cut ya. Diputus oleh server Zoom. Nanti nggak tahu caranya memperpanjang bagaimana. Kalau bayangan saya simpelnya ya nanti saya invite lagi gitu aja ya. Oke.
Kemudian masih ke jumlah kolom F. Asiansi 15%, Mas Mbak ya. 15%. Berarti kita sudah mempunyai 30%. Nah, ini aja sampai asistensi kita sudah mempunyai 30% ya. Kemudian UTS otomatis paling besar, dia 2 kali lipat dari asistensi 30%. Kemudian yang terakhir UAS ini 40%. Ini menjadi nilainya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat nilainya bergrup ya. Kalkulus itu umumnya bergrup, tapi ini ada juga yang nilainya 71. Ada nggak yang nilainya bisa di atas 71? Ini pertama kali kita terapkan online, nilainya cenderung jatuh-jatuh ya, cenderung jatuh. Tertinggi 71, nilai apa adanya. 71 itu kalau nilai apa adanya berapa? Coba kita lihat 71 di sini. 71 di sini itu nilainya, maka nilainya B-min. Nah, ini dia harusnya itu nilainya B-min. Harusnya nilainya B-min. Mana ya tadi? 71. Ini. Nah, ini itu harusnya B-min. Kok bisa Pak Abrori dia dapat A? Nah, memberi nilainya tidak apa adanya. Model nilainya itu model PAN ya, penilaian acuan norma. Jadi model penilaian itu ada PAP, ada PAN. PAP itu penilaian acuan parameter. Parameter itu misalnya saya bikin soal 4 soal, di situ ada indikator-indikatornya, CP-nya ya, CP kalau istilah kurikulum sekarang CP. Nah, soal 1 CP1 misalnya, soal 2 CP2, soal 3 CP3, soal 4 CP4. Nah, kalau bisa mengerjakan semua dan betul, maka CP-nya terpenuhi semua, dia dapat nilai A. Nah, tapi kalau model seperti itu, nanti nilainya jatuh. Ini tidak mungkin akan mendapatkan nilai A. Tadi B-min saja ya. 71,12 itu B-min. Coba di sini. Di sini harusnya yang saya ketik. 71,12. Coba kita lihat ini. Nah, dia harusnya B-min, kalau apa adanya itu B-min. Nah, bayangkan nilai tertinggi B-min. Nilai tertinggi B-min, yang lain berapa ya? Nggak ada yang A, mesti banyakkan D begitu ya. Nah, maka nilainya saya pakai PAN, saya pakai lihat nilai di kelas itu rata-rata berapa. Di sini rata-rata cuma 47,53. Maka saya patok nilai idealnya itu 60. Jadi pembaginya 60. Sehingga yang tadi itu mana tadi? Ini ya. 71,12 itu dibagi 60. Dibagi 60. Saya kembalikan dulu. Nah, ini dibagi 60. I35 kan rumusnya gitu ya. Dibagi C70. Nah, tadi ya. Akhirnya dengan sistem ini, nah, banyak yang dapat A ini ya. Dapat A banyak ini. Coba lihat ini, A dia itu berapa? Dia ternyata cuma 6,3 dapat A. Ini 67,69 dapat A. Terus, ya. Ini 55,9 dapat A. 62,7 dapat A. Jadi, oke, gimana? Deal ya, setuju dengan model penilaian saya seperti ini? Insya Allah tidak akan merugikan kalian. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Ya, Halo, gimana? Oke, ini seperti ini. Insya Allah ini tidak akan merugikan kalian ya. Jadi kalau ini misalnya itu ya betul-betul kebangetan memang ya, asistensi nggak ikut, tugas nggak ikut, WS nggak ikut, tugas cuma nilainya 20, kehadirannya cuma 21,3, tapi sikap tetap tak kasih 100 ya, karena saya beri dia sikapnya. Nah, ini biasa. Jadi ini pindah kuliah ini.
Yang 00 semua itu tidak kuliah. Kalau ini mahasiswa mengulang, mahasiswa mengulang itu sering males. Angkatan atas, angkatan 2015 sebenarnya. Ya, oke. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya lanjut lagi sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan saja. Nanti ujiannya lain ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau menjawab soal dari saya, kalau kalian begitu ikut mendapatkan tabungan nilai 10%. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuannya adalah kalian berusaha mengerjakan soal dari saya. Tapi ada upaya mengerjakan. Ada upaya mengerjakan itu saya kasih nilai 10%. Nah, lumayan kan? Nilai kehadiran dapat, ya sudah ditambahi lagi dengan ikut UTS-UAS mendapatkan nilai 10%. Tapi syaratnya kertasnya jangan kosongan, jangan hanya dikasih soal saja, kemudian juga dengan materi kita, misalnya kita materinya kalkulus 1 kan derivatif, ada soal derivatif ya minimal bisa nulis rumusnya lah, rumus derivatif ini gitu. Jangan menjawabnya yang enggak sesuai, misalnya soal limit sekian, misalnya kalian jawabnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ada memang isinya orerean, tapi isinya 2 tambah 2 sampai dengan 4, ya itu enggak dapat nilai nanti ya. Nah, anak SD aja kan sudah bisa kan seperti itu ya, anak TK bisa, nah, itu enggak dapat nilai. Jadi menjawabnya ya misalkan ada hasilnya, ada apa kok ada hasilnya, sesuai ya. Dan kalau untuk matematika, kelas matematika, UTS dan UAS-nya close book. Ya, close book. Kalau untuk prodi yang lain, saya juga ngajar di teknik industri, biasanya open rumus, ditulis dalam selembar kertas. Tapi kalau ini di matematika close book nanti ya. Begitu terkait dengan kontrak belajar kita, sistem perkuliahan kita. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan ya. Nah, di sini nanti mata kuliah kalkulus kita itu akan banyak fokus mempelajari tentang diferensial. Nah, untuk masuk ke sana, diferensial atau derivatif ya. Untuk masuk ke sana, kita perlu mengetahui sistem bilangan ya. Sistem bilangan, kemudian fungsi, dan seterusnya. Sistem bilangan, relasi, fungsi, dan seterusnya. Sistem bilangan real. Dalam sistem bilangan real. Nah, kalian tahu ya, ini ada istilah himpunan. Nah, sebelum masuk ke bilangan real, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau unsur dengan kriteria atau syarat tertentu. Contoh, sekumpulan lukisan Avandi yang indah. Nah, sekumpulan lukisan Avandi yang indah. Itu kira-kira himpunan bukan itu? Contoh seperti itu. Monggo dijawab, itu himpunan bukan? Iya, himpunan. Hah? Bukan. Himpunan bukan? Sekumpulan lukisan Avandi yang indah itu himpunan bukan? Bukan. Bukan. Ada yang menjawab himpunan? Kenapa bukan? Karena indah itu subjektif. Indah itu subjektif. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Kenapa bukan himpunan? Ya karena
indah itu relatif ya. Iya. Si A melihat lukisan Avandi mungkin indah. Betul. Dia mau ngasih harga yang mahal 100 juta. Tapi si B bisa jadi wah lukisan enggak segitu coret-coretan kok indah. Enggak tertarik sih. Nah, maka itu bukan himpunan, sekalipun ada sekumpulan, sekalipun yang itu yang ditumpuk itu adalah lukisan Avandi, tapi itu bukan himpunan. Kalau kalimatnya hanya sekumpulan lukisan Avandi, ya itu himpunan, karena jelas kriterianya jelas. Kriteria indah tadi itu kan nggak jelas ya, itu subjektif. Si A bilang indah, si B itu belum tentu indah, nah, maka itu bukan himpunan. Ya. Nah, setelah itu kita mari berkenalan dengan himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi awal sejarahnya orang itu hanya mengenal bilangan 2, 3. Kemudian setelah itu orang berpikir, nah di samping itu kan kita ada bilangan kosong. Nah kita kasih simbol ini, bulatan ini, 0 ya. Nah kemudian juga berpikir, juga bisa aja punya hutang. Maka menjadi negatif. Nah, maka muncul negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini di antara 01, di antara 0-1, di antara -1, -2, di antara 0, 1, 2, 3 seterusnya. Itu ternyata di situ ada bilangan rasional dan irasional. Rasional itu 1, 2, 3, 0 itu rasional ya. Antara 0, 1 ada setengah itu rasional. Berarti apa rasional itu? Rasional itu bilangan yang bisa diformatkan menjadi seperti ini. Dengan A elemen bilangan bulat dan B elemen bilangan asli. Nah, itu namanya bilangan rasional. Nah, di sini selain bilangan rasional ada irasional ya, tadi yang saya sampaikan. Irasional itu apa? Contoh akar. Coba kalau kalian punya kalkulator, ada kalkulator pasti punya lah ya, minimal atau tidak. Kalian ketik akar 2 sama dengan berapa? Ya. Pakai kalkulator saintifik. Pasti setiap orang berbeda-beda itu hasilnya. Ya, kalau kepalanya sama, sekian, sekian sampai beberapa digit sama. Dan komanya kan bisa berbeda-beda, tergantung panjang pendeknya layar kalkulator kalian. Nah, maka nggak rasional itu nggak pernah selesai itu bilangannya. Akar 2 itu berapa? Terus itu nggak pernah selesai. Komanya di belakang koma itu nggak pernah selesai. Maka kita, orang matematika kan biasanya irasional. Termasuk E itu juga irasional. E itu kalau nggak salah berapa? 1,28 sekian gitu ya. Itu nggak pernah selesai. Itu irasional. Nah, yang rasional apa? Bilangan R real itu isinya rasional dan irasional, tidak setengah seperti kita dan sebagainya. Itu rasional dan rasional itu bilangan R. Dan itu memenuhi kaidah-kaidah atau sifat-sifat bilangan real. Sekedar kita mengingat sifat. Saya mau seberapa? Mutatif itu apa? A plus B sama dengan bilangan R. Bukan? Kemudian ada sifat asosiasi. Tapi itu dimasuk-masukkan ya. A plus kurung B plus C sama dengan A plus B plus kurung B plus C. Gitu ya. Itu distributif. Kalau asosiatif itu A plus kurung B plus C dalam kurung ya, sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Dan seterusnya ini kalian baca sendiri saja. Penting penyebut kalau pembagian 0 atau sama dengan ini namanya undefined, tidak terdefinisikan. Ada hukum kanselasi seperti apa? Buka aja bukunya. Ada sifat membagi 0 terus. Buku kasus diferensial itu apa? Wah, banyak sekali. Di shopping itu kalian bisa beli buku banyak sekali macam-macam. Silakan pakai buku apa aja karena ini sudah standar. Isinya itu seperti ini. Ya, isinya itu asal ada diferensial derivatif, kemudian di situ juga ada integral, itu bisa digunakan untuk belajar kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Terus berubah ya. Kemudian masuk di sini, kalau ini saya
nggak kelihatan ya, yes, nanti kalau ada nanti kalau terlihat bisa saya tunjukkan itu yang ada di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ketidaksamaan. Ketidaksamaan atau inequality adalah pernyataan matematis yang memuat satu perubah atau variabel, atau lebih. Ya. Jadi X lebih kecil 1 itu sudah merupakan ketidaksamaan. Ya. Kan satu variabel atau lebih. Dan lebih kecil, lebih besar dengan X kuadrat lebih kecil 1 itu suatu ketidaksamaan. X lebih kecil 1 suatu kesalahan. X lebih kecil 1 suatu kesalahan. X lebih besar sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0, dan seterusnya. X kuadrat lebih besar sama dengan 1 itu. Cara menyelesaikannya bagaimana? Yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan tabel. Tapi saya kenalkan garis bilangan ya. Garis bilangan untuk ngecek aja ini ya. Tapi yang direkomendasikan adalah ini ya. Dengan diselesaikan dengan menggunakan tabel. Di buku-buku tidak ada yang menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu hanya untuk kita ngecek saja dan itu cara cepat untuk menyelesaikannya. Ya. Caranya seperti ini. Tidak akan saya bacakan. Ini harus kalau langsung aja ke soal. Coba saya klik, nggak bisa. Saya klikkan dulu. Nah, baru bisa saya klik. Ini ada contoh-contoh soal 1 sampai 4. Kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan lebih besar 0. Nah, kalau orang matematika kecil lah seperti ini ya. Udah, kita review aja, kita mengingat-ingat aja, agak cepat aja. Penyelesaian. Ada 2 cara ya kan yang saya sampaikan tadi. Pertama menggunakan garis bilangan yang dengan tabel. Menggunakan garis bilangan, coba dengan caranya saya atur dulu layarnya. Nah ini ya. Nah ini ya. Kelihatan ini ya tulisannya kecil-kecil kelihatan loh. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, ini dan kanan kelihatan ya. Ada 2 layar ini ya. Ada 2 window soalnya. Layar 2 window. Mungkin pamit jam 8.25 ya. Jadi saya mau rapat padahal belum sarapan segala ya. Ini sekilas saja. Besok kita perdalam lagi. Kalau masih bingung. Dengan menggunakan garis bilangan, kita bikin ini pembuat nolnya dulu ya. Kan dengan di sini. Kalau waktunya banyak, ini saya bisa cocokkan. Langkah pertama ini, langkah kedua ini. Tapi waktunya tidak banyak, maka saya lihat di sini yang ini aja. Ini pembuat nolnya ditulis dulu. Kita faktorisasikan. Ketemunya X min 2, X min 3 sama dengan 0 ya. Jika hasilnya adalah 2 dan 3. Maka kita bikin garis bilangan di sini. Ini kita bikin garis bilangan yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang cara memberikan garis ini di sini ada tunjuknya di sini. Lihatlah koefisien pangkat tertinggi tidak samaan kuadrat tersebut. Kemudian tentukan pada interval yang paling kanan. Koefisien pangkat tertingginya apa? Di sini positif. Maka di sini kita kasih plus. Setelah plus, lihat di sini. Jika koefisien pangkat tertinggi positif, tadi kan positif ya, maka interval paling kanan positif. Dan interval yang bersebelahan, ini bersebelahan, mempunyai tanda yang kecuali jika titik 0 yang dilewati mempunyai pangkat genap. Coba ini titik 0 pangkatnya apa ini? 1 ya kan? Ini pembuat nolnya kan 3, ini 1 itu ganjil. Nah ganjil maka setelah tanda plus menjadi min. Sekarang 2 ini apa pangkatnya? 1 itu ganjil. Maka setelah min jadi plus. Nah, kalau di sini
ada pangkat 2 di sini atau di sini ada pangkat 2, maka di situ kan genap. Kalau genap berarti main ini main di sini main lagi. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang diminta adalah lebih besar 0. Karena lebih besar diminta adalah yang positif. Yang positif, maka dibikin garisnya seperti ini. Garis panahnya ke kanan, dari 3 ini ke kanan, dan dari 2 ini ke kiri. Kita ambil yang positif saja, negatif tidak usah. Kenapa juga tidak usah? Karena di sini mintanya lebih besar. Nah, dari sini kita himpunan penyelesaiannya adalah huruf berawal X elemen bilangan R, X elemen himpunan R, di mana X lebih kecil 2 atau V atau X lebih besar 3. Nah, gitu ya. X lebih kecil 2 atau X lebih besar 3. Lanjut di sini. Sekarang kalau menggunakan tabel gimana caranya? Nah, menggunakan tabel kita untuk memandunya kita bikin tabel seperti ini. Dengan cara mengisi yang di sini bagaimana? Untuk memandunya kalau saya mengisi ini, saya bikin garis bilangan juga. Terus ini saya plot angka 2 dan 3. Nah, berarti di sini saya butuh ada 3. Kok bisa ada 3 di sini? Nah, ini kan memenuhi di sini dan di sini. Yang 2 dan 3 nggak perlu. 2 dan 3 nggak perlu. Kenapa 2 dan 3 nggak perlu? Karena ini tidak ada sama dengannya ya. Ini lebih besar saja, tidak ada sama dengannya. Maka 2 tidak perlu. Kalau di sini ada sama dengannya, begini ya. Nah, besar sama perlu ada X sama dengan 2, begitu. Ya, ada X sama dengan 2. Sekali lagi, kalau ini ada sama dengannya, maka ini X sama dengan 2. Tapi di sini kan nggak ada ya. Di sini nggak ada, maka saya hapus. Ini saya harus undo dulu. Nah, kalau lebih besar saja, maka yang kita ambil X lebih kecil 2 kita tulis di sini. Antara 2 dan 3 kita tulis di sini. 2 lebih kecil X lebih kecil 3. X lebih besar 3 kita tulis di sini. Lebih besar 3 kita tulis di sini. Adanya perkalian ini X min 2. Ini juga diambil di sini X min 3. Kemudian perkaliannya ini kita lihat di sini. Ini X lebih kecil 2. Misalnya kita ambil bilangan 0. 0 kurangi min 2 min. 0 kurangi min 3 min. Min dengan min hasilnya plus ya. Min kali min hasilnya plus. Maka di sini memenuhi. Antara 2, 3 kita ambil 2,5. 2,5 kurangi 2 hasilnya setengah plus. Min. Plus dengan min hasilnya min. Tidak memenuhi. Lebih besar 3. Sini misalnya 10. 10 kurangi 2 plus. 10 kurangi 3 plus. Plus kali plus hasilnya plus. Maka memenuhi. Kenapa yang diambil memenuhi hanya yang plus? Ya, karena di sini soalnya adalah lebih. Soalnya di sini lebih besar. Maka yang diambil yang plus memenuhi. Setelah itu kita tinggal kita tulis X elemen R di mana X lebih kecil mana 2 atau X lebih besar 3. Itu Mas dan Mbak perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf ya agak tergesa karena saya ada rapat gitu ya. Kan sudah jam 8.28. Nah, selanjutnya untuk memperdalam, besok insya Allah depan kalau perlu kita diskusikan lagi ya. Saya terus terang juga tidak terlalu puas dengan kuliah hari ini karena agak besar. Nah, minggu depan kalau perlu kita diskusikan lagi. Tapi untuk mengasah keterampilan kalian perlu kalian mengerjakan. Baik, Pak. 1 dan 3, 4 ini saya jadikan PR ya. Yang belum saya kerjakan ini nomor 1, 3, dan 4 ini saya jadikan tugas minggu depan dikumpulkan. Nanti saya kumpulkannya lewat e-learning ya. Termasuk slide presentasi ini nanti saya upload di e-learning. Saya kira itu untuk kuliah kita hari ini. Jangan lupa melakukan presensi. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp
mungkin saya batasi hanya sampai jam perkuliahan ini. Jam perkuliahan ini kan kita hanya sampai jam berapa? Kalau mulai 7 sampai 9.30 ya. Nah, jadi saya tidak ingin mengurangi hak kalian. Maka untuk yang mau bertanya terkait materi ini,